Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh Dengar anak-anak nyanyi begini saja bisa bikin tentram hati saya. Bikin saya ingat kalau waktu kecil saya juga begini toh. Kenalkan dulu, saya punya nama Victor. 3 tahun sudah saya bekerja jadi humas perusahaan migas. Saya punya kerja jadinya selalu ada interaksi dengan orang. Bisa dekat dengan anak-anak, ini jadi bonus buat saya. Kami orang Papua senang betul kalau sudah diminta menyanyi. Lewat lagu kami selalu ingat, walau pi jauh, kami tak akan lupa tempat asal tanah kelahiran Papua. Saya punya kampung adanya di Kabupaten Teluk Bentuni, Papua Barat. Kalau dong dengar kata Papua, pasti ingat yang indah-indah toh. Rata-rata dorang datang karena mau lihat indahnya laut dan pantai kami sambil menyelam. Di sini pun indah, tapi tanahnya banyak rawa-rawa sudah. Tumbuhan bakau di mana-mana. Kalau di sini sebutannya mangi-mangi. Tapi jangan ragu toh, alam Papua dijamin pasti indah. Bintuni juga terkenal karena hasil lautnya yang melimpah. Boleh dibilang, ini sarangnya ikan dan udang. Sudah banyak mangi, ikan dan udang juga senang tinggal di sini. Kalau diperhatikan bentuk bintuni yang teluk itulah bikin ikan betah. Perairannya aman. Hehehe. Tara percaya? Lihat saja, ini angsa laut pun banyak cari makan di sini setiap hari. Besar-besar badannya. Kenyang mereka di sini. Hahaha. Dulu, sebelum kerja di perusahaan, saya pun pernah kerja jadi nelayan. Pigi jaring udang jadi mata pencarian saya.
Besok ke mana mata? Cabut. Udah tuh lari semua itu. Tadi udah kasih masuk itu jahat. Kalau di sini bisa dapat udang ukuran besar-besar. Sebesar telapak tangan saya juga ada. Katong punya sebut nih udang banana. Sekarang memang kerja sudah beda toh. Tapi saya masih sering turun ke kampung-kampung. Namanya saja humas. Harus ajak warga cerita-cerita kalau ada kendala atau masalah. Cari jalan tengah. Makanya sudah akrab juga saya dengan warga kampung ini. Kalau sedang tugas, bukan berarti harus selalu pakai seragam rapi toh. Jalankan tugas juga dengan cara begini. Jalin hubungan dengan warga sekitar. Bisa sosialisasi dan bicara-bicara dengan mereka. Saya juga pernah rasakan bagaimana jadi nelayan. Dulu waktu kecil, saya ingat betul, udang itu banyak sekali. Hanya tinggal duduk saja sudah dapat. Sekarang sudah beda. Walau sudah masuk musim angin barat begini, tapi tetap tidak banyak seperti dulu. Saya bisa kasih masukan. Kalau katong mau hasil ada terus, bisa saja ini udang dibudidayakan. Saya juga ingin lihat orang kampung bisa maju. Bisa kasih lihat prospeknya dulu dengan banyak cerita-cerita sama nelayan. Apa cocok atau tidak kalau dikembangkan di kampung? Toh sebenarnya mereka sudah punya pembeli tetap. Jangan salah. Walau ini kampung kecil, udang-udang biasa diekspor sampai ke Jepang. Kalau dong mau pi ke Bintuni, paling cepat pakai pesawat. Bukan apa-apa, jalan memang sudah ada. Tapi jauh sekali dan kondisinya masih banyak yang rusak. Naik kapal laut pun bisa saja, tapi harus semalaman di kapal. Kalau mau terbang ke Bintuni bisa naik pesawat dari Sorong. Nanti mereka bisa antar kalian sampai Bandara Bintuni. Kalau sudah sampai, mau ke mana-mana juga lebih cepat kalau naik jolor atau kapal kecil begitu. Kan tanah Bintuni ini memang rawa-rawa, buaya saja masih ada di sini. Sudah biasa juga yang namanya BBM mahal di sini. Kalau sedang susah bisa sampai 20.000 1 liter. Apalagi kalau pasokan dari kota sedang sulit. Aduh, mau punya uang banyak pun terpengaruhnya itu. Walau serba mahal, kami pernah mengeluh.
Alam sudah murah hati juga, selalu kasih kami hasil laut melimpah. Jangan bayangkan katong orang Papua selalu tidak pakai baju dan pakai koteka, atau tinggal di dalam honai. Honai itu hanya buat yang tinggal di daerah pegunungan saja. Kalau kami yang tinggal di pesisir buat rumah panggung dari kayu. Inilah rumah kami, orang pesisir. Sebutannya rumah gantung. Adanya perusahaan minyak gas di sini. Boleh dibilang bikin hidup kami banyak berubah juga toh. Perusahaan banyak minta warga kampung buat kerja di dalam. Salah satu banyak diminta kerja, saya punya kampung di Tofui ini. Hanya 2 jam perjalanan dari kantor. Tidak jauh toh, tapi memang kesempatan pulang tidak dapat setiap minggu. Kerja di perusahaan minyak, liburnya bukan Sabtu Minggu seperti pekerja kantoran. Saya baru bisa libur kalau sudah 20 hari kerja, baru dapat 10 hari libur toh. Kalau sudah dapat libur, pasti pergi lihat saya punya mama dan bapak. Saya ini anak paling besar. Adik-adik sudah berpencar semua dengan pekerjaan masing-masing. Anak istri pun sedang pergi ke kampung mertua di Kaimana. Makanya rumah sepi sekali. Saya bisa cerita apa saja soal kerjaan sama mama dan bapak. Mereka yang kasih dorong saya punya pendidikan. Sampai sekarang bisa kerja jadi humas. Namanya di kampung, orang-orang pasti kenal semua. Malah saya punya saudara banyak di Tofui ini. Saya mau kasih kenal dong sama saya punya tanta dan nenek. Dom paling jago kalau sudah buat noken, kantong kas dari Papua. Terampil sekali kalau sudah mulai serius. Saya mau bawa contoh ke kantor. Nanti bisa kasih unjuk teman-teman toh. Bisa beli anyaman asli buatan mama-mama Papua. Hehehe. Noken ini sudah ditetapkan jadi warisan budaya dari Papua. Bangga sekali saya waktu dengar itu. Noken yang masih asli dibuat dari tanaman yang diambil sendiri dari kebun. Bisa pakai pandan hutan, kayu seman, atau rumput kali. Kalau sekarang banyak yang bikin dari benang atau kain saja. Dulu, orang biasa pakai noken besar buat bawa hasil buruan atau melaut. Kalau noken yang kecil buat simpan siri dan pinang. Sekarang apa saja bisa dibawa. Cuma perempuan saja yang boleh buat ini noken. Kalau kami bilang, tangan mama lah yang paling cocok jahit noken jadi bagus. Tapi sekarang, sudah susah cari mama yang bisa buat noken. Rata-rata sibuk dengan pekerjaan. Sementara anak-anak juga tidak banyak yang bisa buat. Makanya,
Saya mau bantu supaya ini warisan budaya Papua jangan sampai hilang. Saya baru bisa bantu promosi saja. Kalau permintaan banyak, pengrajin noken juga akan bertambah toh. Hasil alam lain yang Bintuni punya itu minyak. Sudah ratusan tahun orang-orang tahu di sini potensinya besar. Berlomba-lomba juga orang buka tambang toh. Makanya perusahaan yang kelola industri hulu migas di sini banyak. Salah satunya ya saya punya tempat kerja ini. Kantor kami masih dalam tahap eksplorasi di Bintuni. Belum sampai produksi. Kegiatannya baru dimulai tahun 2010. Kalau sudah bicara kerja, harus diakui, ini tahap-tahap kerja yang paling keras. Tapi kegiatan sosial juga jalan terus. Sudah bisa undang dokter datang dari kota buat ambil kita punya darah begini. Saya sebenarnya takut jarum. Tapi kegiatan begini juga bikin saya bangga bisa kasih bantu orang lain yang membutuhkan. Walau baru mulai 4 tahun lalu, sudah ada 11 sumur yang kita coba gali. Beberapa di antaranya sudah tampak ada hasil. Salah satunya di Forada. Eksplorasi harus dilakukan sebelum bisa mulai produksi minyak. Kalau eksplorasi kegiatannya lebih banyak ngebor saja. Sudah itu baru testing toh. Ini biar perusahaan tahu kandungan minyak dan gas di dalamnya bisa menghasilkan keuntungan apa tidak. Sudah itu baru bisa eksploitasi dan produksi. Tapi sebelum bisa produksi pun ada evaluasi yang harus dilakukan. Kalau ini buat lihat kandungan minyak yang kita gali menguntungkan negara apa tidak. Saya punya kantor memang bukan perusahaan negara, tapi bukan berarti kita dapat paling besar. Tetap negara yang untung. Pembagiannya sampai 80%. Kalau setelah evaluasi sumur-sumur ini tidak bagus hasil minyaknya, data selama pengeboran pun akan diambil oleh negara. Sementara penanam modal harus tanggung 100% kerugiannya. Walau kerja di perusahaan asing, bukan berarti tidak bisa kasih hal positif buat warga. Salah satunya dengan membangun taman baca buat anak-anak di kampung.
Bukan supaya mereka bisa terima perusahaan saja. Tetap ada komitmen, warga pun bisa maju dan terbantu dengan adanya perusahaan. Kami pun tak mau kasih sumbangan dalam bentuk jadi. Setiap pembangunan harus ikut sertakan masyarakat juga toh. Biar mereka tahu proses dan makin bangga dengan hasil mereka bikin sendiri. Taman baca ini memang baru setahun dan buku-bukunya belum lengkap. Tapi anak-anak rajin datang main ke sini. Mereka senang sekali toh bisa dapat baca buku. Walau belum semua bisa baca, baru dikasih lihat ada gambar-gambar saja di buku, mereka semangat betul. Itu juga yang buat saya ikut semangat bantu mereka. Siapa lagi yang nanti akan teruskan bangun Papua kalau bukan mereka? Banyak sudah perusahaan di Papua mau terima pekerja orang asli. Tinggal kita saja yang harus tingkatkan kemampuan biar tidak kalah saing dengan pekerja dari luar toh. Kalau anak Papua pintar-pintar, bukan tidak mungkin mereka juga bisa kelola perusahaan sendiri nantinya. Saya bangga punya tanah kelahiran tuh kaya sekali. Saya juga bangga bisa ambil bagian majukan kami punya tanah kelahiran. Saya terada pernah lupa itu. Papua yang indah dengan sumber daya alam dan orang yang juga pintar-pintar. Indonesia. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh